Berikut kebiasaan buruk yang mengganggu keuangan kamu. Sebanyak apapun penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulan, rasanya percuma kalau kamu punya kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Bukannya makin makmur, justru malah membuat kondisi keuanganmu terpuruk. Kebiasaan buruk seperti halnya tidak bisa mengatur uang, terlalu boros atau bahkan terlalu hemat, bisa jadi tak hanya berefek di masa sekarang, tapi juga di masa depan. Bahkan, parahnya lagi gaya hidup yang terkait keuangan, apabila tak sehat maka akan menciptakan suatu kebiasaan yang sulit diubah. Pada akhirnya, jumlah penghasilan bersih alias gaji bulanan kamu bisa jadi numpang lewat saja, bahkan parahnya lagi bisa-bisa pusing karena banyak utang online menumpuk. Bayangkan jika kamu sudah hidup berumah tangga dan mempunyai tanggung jawab kepada pasangan dan anak, tapi masih memiliki kebiasaan buruk, misalnya tak bisa mengelola keuangan. Entah kamu masih single atau sudah berkeluarga, yang namanya kebiasaan buruk itu jangan dipelihara dan harus kamu hentikan. Sebab kebiasaan buruk keuangan bisa merugikan dirimu, masa depanmu bahkan semua anggota keluargamu. Jangan sampai kamu terjebak dalam jeratan hutang yang tak ada habisnya. Gali lubang tutup lubang, belanja impulsif, tak punya dana darurat, tak ada tabungan dan investasi. Sebelum terlambat untuk berubah, kamu bisa merubah kebiasaan keuangan yang buruk dan mengubahnya menjadi lebih baik. Nomor 1. Belanja berlebihan. Percaya atau tidak, dorongan berbelanja banyak dipengaruhi oleh emosi sesaat. Misalnya, di zaman sekarang ini semua orang punya hobi belanja online. Coba cek berapa banyak barang yang sudah kamu taruh di keranjang checkout. Padahal kalau direview ulang, tidak semua barang-barang tersebut kamu butuhkan. Apalagi ketika kamu melihat barang favorit lagi sale dan harganya jadi lebih murah, rasanya sayang untuk tak segera membelinya. Pahami bahwa berbelanja karena terdorong hal yang tidak rasional, tanpa mempertimbangkan kebutuhan, bisa membuat keuanganmu berantakan. Solusinya, apabila saat ini kamu cenderung impulsif saat belanja, apapun itu, tenangkan dirimu dulu. Pelan-pelan, kamu harus berusaha mengatasinya. Solusi yang bisa kamu coba adalah belajar menahan diri untuk tidak sering-sering melihat e-commerce atau cek sosial media yang isinya racun-racun belanja. Upayakan untuk berpikir 3 kali atau lebih ketika akan membeli barang baru. Tanyakan apakah kamu butuh atau sekadar ingin saja. Lalu coba juga untuk tidak membeli barang diskon selama beberapa waktu. Nomor 2. Tidak pernah membuat rencana keuangan. Kamu tak akan pernah bisa menciptakan keuangan yang sehat dan mempertahankan keamanan finansial jika tidak membuat rencana keuangan dan disiplin dengan rencana tersebut. Ingat, rencana keuangan dibuat untuk mempermudah kita melihat seberapa banyak arus pengeluaran terhadap pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dengan membuat rencana keuangan, kamu juga akan mudah mengatur pos-pos pengeluaran dan mengetahui kemana saja uangmu lari alias dibelanjakan selama ini. Bahkan kamu juga bisa melakukan penyesuaian seperti mengubah pos-pos pengeluaran tersebut untuk alokasi hal penting seperti tabungan, dana darurat dan investasi. Sebagai langkah awal, mulailah dengan cara sederhana yaitu mencatat setiap pengeluaran yang sudah dibuat di awal pas setelah gajian. Usahakan untuk komunikasi hal ini dengan pasangan kamu supaya kalian berdua sama-sama belajar mengelola keuangan. Contohnya, membuat rencana keuangan mengelola gaji bulanan 3 juta rupiah. Status sudah menikah dan punya 1 anak, tinggal bersama orang tua, sudah memiliki kendaraan dan tidak memiliki utang. Nomor 3. Terlalu bergantung dengan kartu kredit atau paylater. Kartu kredit dan paylater hadir untuk mempermudah transaksi keuangan dan apabila kamu bijak menggunakannya, kamu bisa mendapatkan manfaat baiknya. Tentu, kamu harus paham bahwa kartu kredit dan paylater itu sama dengan hutang, yang wajib kamu bayar di kemudian hari. Apabila kamu telat bayar, tentu saja ada denda yang tidak murah. Oleh sebab itu, kamu harus sadar janganlah menggantungkan semua kebutuhan keuangan dengan kartu kredit dan paylater. Sebab itu sama artinya dengan menambah utang dan utang di hidupmu. Bijaklah gunakan kartu kredit dan paylater. Lunasi semua utang-utang yang ada. Upayakan jangan menambah utang baru apabila utang lama belum lunas. Ingat, ada denda yang tidak murah belum lagi kalau sampai gagal bayar cicilan kartu kredit atau paylater, catatan skor kredit di bank bisa buruk.
Nomor 4. Gaya hidup tinggi tidak sesuai pendapatan. Gaya hidup zaman sekarang memang bisa menghabiskan banyak sekali uang. Apalagi jika harus ke tempat-tempat mewah untuk makan atau sekedar nongkrong di kafe kekinian. Belum lagi barang-barang yang dipakai harus branded alias bermerek yang tentu tidak murah. Apakah kamu termasuk orang yang selama ini gemar bergaya hidup mewah? Tapi budget alias gaji masih pas-pasan. Tentu pusing bukan main untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup seperti itu. Gaya hidup tinggi sebetulnya sah-sah saja, asalkan penghasilan kamu juga tinggi dan kamu mampu mencukupinya. Tapi, jika harus berhutang di mana-mana, tentu itu jadi kebiasaan buruk. Ubahlah kebiasaan buruk dengan perlahan-lahan. Bersyukurlah dengan hidupmu dan apa yang sudah kamu miliki. Tata kembali keuanganmu. Mulai rencanakan masa depanmu dengan baik, misalnya, mulai menabung untuk dana darurat, dan mulai investasi. Daripada hidup mewah untuk konten atau untuk sekadar pamer ke orang lain tapi keuangan kamu kacau, lebih baik kamu hidup sederhana dan punya banyak uang di tabungan dan investasi. Nomor 5. Terlalu mengutamakan kegemaran pribadi. Kegemaran pribadi yang menjadi kebiasaan buruk antara lain minum alkohol, merokok dan berjudi. Hal itu akan membuat kamu menghabiskan banyak uang. Rasanya kamu harus mencoba untuk berhenti dari kebiasaan tersebut, apalagi hal buruk bisa mempengaruhi kesehatan juga. Pelan-pelan saja. Pahami pentingnya hidup sehat untuk masa depanmu. Kurangi merokok, minum alkohol dan lainnya. Mulai hidup sehat, makan sehat dan banyak minum air putih. Sayangi dirimu dan uangmu. Sebagai contoh, bila kamu menghabiskan uang sebanyak Rp15.000 setiap hari untuk membeli rokok, berarti sudah mengeluarkan Rp450.000 sebulan. Padahal uang tersebut bisa kamu manfaatkan untuk beli asuransi kesehatan atau asuransi jiwa untuk perlindungan diri dan keluargamu. Nomor 6. Hidup dari gaji ke gaji. Habiskan lebih sedikit untuk hal-hal, karena hal itu hanya dapat memberimu kesenangan sementara. Sebaliknya, lakukan amal atau menabung dari gaji untuk mendapatkan kedamaian mental dan saldo ban yang kaya. Dari beberapa contoh di atas, apakah kebiasaan buruk di atas pernah kamu lakukan? Jika tidak ingin mengalami kesulitan dalam keuangan, sebaiknya mencoba belajar mengelola keuangan dengan benar, cobalah untuk membuat anggaran yang bijak. Nomor 7. Mengikuti keinginan atau emosi sesaat. Uang banyak habis terpakai karena mengikuti keinginan atau emosi sesaat. Melihat teman punya tas baru, kamu pengen juga. Ada teman yang potong rambut di salon trendy. Menurut kamu keren, kamu jadi ikutan. Membuat pembelian yang sebenarnya tidak direncanakan ini adalah kebiasaan menghabiskan uang yang perlu diubah. Kalau kamu berhasil mengurangi atau menghilangkan kebiasaan yang satu ini, pasti tidak ada lagi yang namanya tidak punya uang pada akhir bulan. Memang dibutuhkan tekad yang kuat supaya tidak lagi tergoda, tapi bukan berarti kamu tidak bisa. Yang namanya jagoan pasti mampu menaklukkan segala macam tantangan. Tentu, buat mengubah kebiasaan tidak bisa langsung mengambil langkah drastis. Kamu bisa mulai dari mengambil langkah sederhana namun ampuh dengan mulai menentukan anggaran untuk spending yang tidak direncanakan ini. Anda bisa bikin kantong khusus untuk spending ini di aplikasi Jago. Aplikasi pengelolaan keuangan yang dirancang untuk memudahkan hidup dan membuat kamu jago mengatur uang. Setelah kantongnya jadi, langsung kamu tentukan dari awal berapa uang yang boleh dipakai. Idealnya, porsinya lebih kecil dari kebutuhan hidup sehari-hari yang sudah rutin ada, seperti bayar tagihan bulanan dan kebutuhan untuk makan. Prinsipnya sederhana, selama masih ada alokasi uang di kantong ini, kamu bisa pakai. Tapi, begitu tipis atau habis, saatnya menahan diri dari godaan spending. Nomor 8. Membeli segala sesuatu yang sedang diskon. Kalau poin 7 lebih ke mengikuti emosi sesaat, lalu memutuskan untuk membeli barang tersebut berapapun harganya, poin 8 ini lebih ke membeli apa saja tapi melihat diskonnya. Sebagian orang berpikir bahwa membeli barang diskon itu kebiasaan yang baik karena menghemat uang. Bandingkan dengan harga normal. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan membeli barang diskon, selama yang dibeli hanya yang sesuai kebutuhan saja. Kalau semua kamu beli, termasuk yang nggak perlu, kamu malah jadi boros jatuhnya, padahal niat mau hemat. Selain itu, ada toko yang menawarkan diskon dengan syarat.
Misalnya, beli 10 barang dengan harga tertentu. Coba dipikir lagi. Kamu perlu barang tersebut 10 buah, apakah barang tersebut cuma bakal ngumpulin debu? Nomor 9. Membeli sesuatu di menit-menit terakhir. Kalau kamu masih sering ragu dan banyak berpikir, coba belajar lebih yakin dengan diri sendiri. Terutama jika ini berhubungan dengan hal pasti dan bisa dipersiapkan jauh lebih awal seperti ulang tahun anggota keluarga dan teman, atau rencana perjalanan. Contohnya urusan beli tiket pesawat. Kalau sudah punya rencana, belilah tiket pesawat jauh-jauh hari ketika harga masih terjangkau. Karena kalau baru membeli ketika dekat tanggal keberangkatan, tentu harganya sudah jauh lebih mahal. Nomor 10. Tergoda mengikuti tren. Membeli sesuatu demi tren atau untuk membuat orang lain terkesan adalah salah satu kebiasaan menghabiskan uang yang sering terjadi. Misalnya, seperti saat kamu ingin membeli suatu barang, katakanlah iPhone yang memang selalu menjadi tren dari tahun ke tahun. Tergoda membeli barang karena tren adalah suatu kebiasaan yang tanpa disadari membuat kamu semakin boros. Oleh karena itu, sebelum membeli sesuatu yang mewah dan mahal, tanyakan pada dirimu terlebih dahulu, apakah barang tersebut penting atau hanya sekadar tren? Nomor 11. Belanja tanpa perencanaan. Belanja tanpa perencanaan juga menjadi salah satu kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Akibatnya, banyak yang belanja hal-hal tidak penting, karena tidak ada perencanaan matang sebelum berbelanja. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk merencanakan pengelolaan keuangan dalam berbelanja sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Susun rencana belanja secara matang dan penuh pertimbangan. Agar setiap bulan kamu dapat mengetahui anggaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Dari perencanaan ini, kamu tidak akan pusing dengan keuangan yang kadang habis dalam sekejap. Nomor 12. Terlalu mengandalkan utang. Diakui atau tidak, banyak orang yang terjebak dalam belenggu utang hanya untuk memenuhi gaya hidup dan keinginan sesaatnya. Utang seringkali dijadikan sebagai solusi untuk menutupi penghasilan yang dirasa kurang. Padahal tidaklah demikian. Utang justru akan semakin membebani keuangan, karena Anda harus mengembalikan pokok utang plus dengan bunganya. Hutang bersifat darurat. Artinya, Anda boleh saja berutang jika memang kondisinya darurat. Namun jika tidak, maka jangan bermudah-mudah dengan utang. Apalagi berutang untuk hal-hal yang bukan menjadi kebutuhan utama, seperti liburan, pakaian baru yang mahal, makan di restoran mewah, dan lainnya. Dalam perencanaan keuangan, Anda bisa saja berutang untuk biaya pendidikan atau investasi properti. Namun hal tersebut tentu harus dilakukan dengan penuh pertimbangan, terencana secara matang, dan sangat hati-hati. Pastikan cicilan utang tidak lebih 30% dari penghasilan Anda. Pastikan juga bahwa Anda tidak menggunakan kartu kredit untuk menutupi tagihan utang Anda. Nomor 13. Belanja online. Tak bisa dipungkiri bahwa, teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, memunculkan kebiasaan baru dalam memenuhi kebutuhan, yakni belanja online. Anda bisa membeli apapun melalui aplikasi di smartphone dengan begitu mudah. Apalagi belanja online dipercaya cenderung lebih hemat karena harga barang lebih murah, lebih banyak promo, ditambah gratis ongkos kirim, inilah jebakannya. Banyak promo yang ditawarkan dalam e-commerce merupakan strategi marketing untuk menarik lebih banyak konsumen. Saking mudahnya, karena tinggal mengklik item barang yang diinginkan, tanpa disadari Anda akan membeli begitu banyak barang yang tak semuanya dibutuhkan. Akibatnya, Anda akan menghabiskan uang hanya untuk belanja online.